Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berkenalan dahulu. Perkenalkan, kami tim guru yang mengajar PPKN di kelas 9. Yang pertama, Ibu Anita Yuliani, SPD, dan Ibu Sari Intan, SPD. Untuk pertemuan kali ini, bab pertama kita bahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran untuk bahasan hari ini, pertama, siswa mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita bahas yang pertama tentang Pancasila. Panca artinya 5, sila adalah dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar negara. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Ada 4 pilar MPR RI. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada lagu Garuda Pancasila, karya dari Sudarnoto. Anak-anak, nanti ketika kita tatap muka, kita bernyanyi bareng-bareng Garuda Pancasila. Ibarat makanan saji, Pancasila harus diturunkan menjadi tata cara hidup yang mudah atau cepat dipahami dan enak atau comfortable. Selanjutnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa upaya-upaya pemberontakan pada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada tempat, yaitu sebagai berikut. 1. Pemberontakan PKI. Yang kedua, pemberontakan D1 tingkat edu. Upaya-upaya pemberontakan pada penerapan Pancasila dari masa ke masa ada sejumlah tempat, yaitu yang pertama pemberontakan PKI, yang kedua pemberontakan di Yogyakarta, di Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Yang ketiga APRAK, keempat Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Penerapan Pancasila dari masa ke masa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah.
Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai dengan 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, di sini terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955 telah terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Selanjutnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemberontakan di Yogyakarta, di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang ketiga, pemberontakan PRRI. Yang keempat, pemberontakan Permesta. Nah, tadi dari bahasan tadi Ibu mau memberi tugas individu. Pertama, pilihlah salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan sampai akhir Orde Lama. Yang kedua, susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai topik yang dipilih. Ketiga, carilah informasi tentang peristiwa tersebut dari berbagai sumber belajar. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan selesaikan tugasnya. Jangan lupa prokes dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.